Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Norwati, di mana di video ini kita akan melanjutkan dari video pembahasan yang sebelumnya, yang mana di video ini kita akan membahas tentang contingent liabilities atau kewajiban bersyarat dan provision. Nah, baiklah teman-teman, sebelumnya di video sebelumnya itu saya sudah membahas tentang liabilitas atau kewajiban. Nah, yang mana pada yang video sebelumnya itu kita itu membahas tentang liabilitas atau kewajiban pasti. Yang mana kewajiban pasti ini kapan dan berapa jumlah yang akan dibayarkan di masa yang akan datang itu sudah diketahui atau sudah ditentukan. Nah, pada pembahasan di video ini kita akan membahas tentang kewajiban bersyarat, yang mana kewajiban bersyarat itu adalah kewajiban yang jumlah dan kapan terjadinya kewajiban yang mewajibkan kita melakukan pembayaran belum bisa dipastikan karena tergantung peristiwa di kemudian hari. Nah, lalu akuntansi berkaitan dengan kewajiban bersyarat ini itu sangat bergantung pada tingkat keterjadian. Nah, ada 4 tingkat keterjadian pada kewajiban bersyarat. Yang pertama itu adalah remote dengan tingkat keterjadian sangat rendah, yaitu kurang dari 5%. Nah, yang mana pada bagian ini, pada tingkatan ini tidak perlu adanya perlakuan akuntansi atau bisa diabaikan saja. Lalu yang kedua adalah possible atau mungkin terjadi dengan tingkat keterjadian lebih dari 5% sampai dengan 50%. Nah, pada tingkatan ini ada perlakuan akuntansi, yang mana perlakuan akuntansinya itu cukup dengan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan dan tidak perlu pengakuan serta jurnal untuk mencatat bahwa akan timbul kewajiban bagi perusahaan. Lalu di tingkatan yang ketiga ada probable dengan tingkat keterjadian lebih dari 50% sampai dengan 90% atau biasa disebut juga dengan provision. Nah, untuk perlakuan akuntansinya itu harus diakui atau adanya pengakuan. Kemudian adanya pengukuran, lalu pencatatan, dan lalu diungkapkan dalam laporan keuangan. Dan yang keempat, itu ada provision juga, tetapi dengan tingkat keterjadiannya 90%, lebih dari 90%, tapi tidak sampai 100%, atau hampir pasti. Nah, untuk perlakuannya itu, untuk perlakuan akuntansinya sama dengan seperti yang pada tingkatan nomor ketiga tadi. Nah, kenapa di sini itu tidak sampai 100%? Karena apabila sudah 100%, maka ini bukan lagi kewajiban bersyarat, tetapi sudah menjadi kewajiban yang pasti. Nah, lalu ada penyebab munculnya kewajiban bersyarat. Yang pertama, muncul karena legal atau hukum. Nah, contohnya perusahaan kita itu digugat di pengadilan karena terindikasi melakukan pencemaran lingkungan. Nah, maka perusahaan kita ini ada kemungkinan untuk kalah dalam pengadilan tersebut. Nah, untuk mengetahui kemungkinan kita kalah, nah, kita ini sebaiknya bertanya kepada pengacara yang lebih mengerti kasus tersebut. Apabila pengacara tersebut mengatakan bahwa kemungkinan kita kalah itu adalah di bawah 5% atau misalnya 3%, nah maka kita abaikan saja, tidak perlu adanya perlakuan akuntansi. Lalu apabila si pengacara ini mengatakan bahwa kemungkinan kita kalah itu ada 80%, nah maka kita perlu adanya perlakuan akuntansi, yang mana kita harus mengantisipasi
pada saat penyusunan laporan keuangan periode ini dengan membuat jurnal penyesuaian dengan memunculkan beban kontingensi dan mengkreditkan kewajiban kontingensi. Lalu yang kedua, munculnya kewajiban bersyarat itu karena konstruktif atau kebijakan perusahaan. Nah, contohnya Christian Dior membuat kebijakan jika seandainya produk fashion yang dijual oleh Dior ini tidak memenuhi standar kualitas yang diharapkan oleh pelanggan, maka pelanggan dapat mengembalikan produk tersebut dan Dior akan mengembalikan uang pelanggan tersebut. Nah, kemungkinan terjadinya peristiwa tersebut itu dapat diukur dari pengalaman tahun-tahun sebelumnya, dan apabila ada kondisi khusus itu harus dihitung secara handal atau dihitung secara rasional. Nah, kemudian di sini ada macam-macam provision. Nah, yang pertama itu ada litigation lawsuit atau gugatan hukum. Nah, contohnya seperti yang sudah tentang gugatan di pengadilan tadi ya, tentang lingkungan. Lalu yang kedua ada waran atau garansi. Nah, contohnya itu ketika kita membeli suatu produk, misalnya motor atau mobil, nah di situ ada garansi gratis servis untuk misalnya jarak kendaraan yang sudah sampai 1000 km atau apa gitu kan ya. Nah, garansi ini ada yang garansi yang sudah include dengan pembelian, ada juga garansi yang berbayar. Nah, lalu yang ketiga itu ada premium atau juga hadiah, atau juga ada juga consideration payable. Nah, contohnya itu kita menjual produk minuman gitu. Nah, untuk setiap pembelian, untuk setiap pengumpulan 10 tutup botol minuman, nah itu akan diberikan hadiah misalnya piring cantik gitu. Nah, di situ ada kemungkinan berapa persen gitu pembeli itu mengumpulkan tutup botol. Nah, ini kemungkinan ini dihitung dari pengalaman sebelumnya. Lalu yang keempat itu ada kontrak yang tidak bisa dibatalkan. Nah, mungkin itu saja pembahasan saya pada video kali ini tentang contingent liabilities atau kewajiban bersyarat dan provision. Dan apabila sekiranya teman-teman merasa video ini bermanfaat, silakan di-share kepada teman-temannya yang lain. Itu saja, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.